Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya terkait mata kuliah simulasi data. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam dengan NIM 009. Langsung saja, di sini saya melakukan simulasi antrian lini produksi sebuah furniture dengan deteksi bottleneck berbasis digital twin, seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini library yang saya gunakan ada beberapa library untuk mendukung penelitian saya atau project saya ini. Nah, di sini di tahap 2 ini adalah bagaimana dummy data dibuat. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu ada entitas, agent atau resource, lalu ada arrival rate, service rate, state, input, dan output. Nah, untuk entitas di sini ada entitas orderan yang mana nanti akan mengalir di lini produksi. Jadi nanti bakalan ada titik-titik produksinya seperti itu. Nah, lalu di sini resource-nya terdapat 5 stasiun kerja. Di sini bisa dilihat. Nah, tiap stasiun punya kapasitas berbeda-beda. Lalu untuk rata-rata order masuk per jamnya itu adalah 3 order per jam. Nah, lalu untuk rata-rata waktu proses per stasiun dia bervariasi. Lalu di sini ada 3 state yang digunakan: ideal, busy, dan breakdown. Dan simulasi ini dijalankan selama 480 menit atau 8 jam. Nah, itu tadi adalah bagaimana proses dari bagaimana data dibuat. Oke, lanjut. Ini adalah prosesnya dan didapat proses berikut. Selama 8 jam terdapat beberapa data. Oke. Ini adalah processing simulasi alur order. Setelah itu di sini ada fungsi runner menjalankan satu senario. Jadi di atas ini alur ordernya ini dari stasiun ke stasiun yang lain, seperti itu proses pembuatannya. Nah, lalu di sini menjalankan senario 1. Jadi senario 1 ini dijalankan untuk mengecek apakah ada problem atau tidak, seperti itu. Nah, di sini juga ada proses jika ada kerusakan barang, seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini pada pemasangan terdapat error, yaitu ada waktu tunggu yang cukup tinggi. Terus di sini pada tahap 4 ini adalah senario untuk eksperimen. Di sini terdapat 4 kondisi atau 4 senario, yaitu kondisi normal, kondisi rush order, lalu ada juga assembly overload dengan hanya satu tim service time naik 50%. Lalu solusi optimal dengan tambah satu tim pemasangan, seperti itu. Di sini setelah dijalankan prosesnya bisa dilihat dari average lead time-nya ada yang di kondisi normal itu 100 menit, lalu rush order itu ada di 170 menit, di assembly overload itu 164 menit, yang di solusi optimal itu cukup cepat, yaitu 64 menit. Peningkatannya cukup tinggi di bagian solusi optimal dengan penambahan tim. Baik, masuki analisis hasil dan visualisasi. Jadi didapatkan dari 4 senario tadi itu pada solusi optimal itu waktu yang digunakan cukup tinggi.
waktunya itu cukup singkat. Jadi bisa dilihat di sini pada average time, average wait, dan juga average lead time. Di sini average wait pada solusi optimal atau skenario keempat itu 0,6 menit atau hampir tidak ada antri seperti itu. Oke, lanjut visualisasi wait time per station scenario 4. Oke. Ini adalah visualisasi dari 4 skenario tadi. Yang mana bisa dilihat di sini yang paling sering terjadi antrian itu ada di bagian assembly atau penyambungan seperti itu. Oke. Ini dashboardnya. Ini dashboard performa. Lalu ini dashboard performa efisiennya. Jadi bisa dilihat untuk throughputnya ada ini datanya. Lalu untuk visualisasi distribusi lead time per scenario. Nah, ini lead time per scenario-nya. Ini gambar pada scenario normal. Lalu ada di rush order, assembly overload, solution optimal. Yang mana lead time-nya itu lebih singkat seperti itu. Ada di bagian solusi optimal. Yang mana ini cukup bagus dibandingkan pada assembly overload. Ini adalah panjang antrian per status atau pada rush order. Ini lanjut ke bagian deteksi bottleneck berbasis digital twin atau Z-score. Oke, jadi fungsinya ini untuk menganalisis distribusi wait time setiap stasiun dengan Z-score anomali lebih besar dari 10% dari total observasi dikategorikan sebagai bottleneck. Seperti itu. Nah, ini ada dari 4 skenario tadi. Dilihat bahwa bagian normal pada finishing itu terdapat bottleneck kritis, yaitu pada finishing dan quality control seperti itu. Untuk sisanya normal dan perlu perhatian. Ini adalah visualisasi anomali Z-score scatter plot pada S3 assembly overload. Jadi di sini ada error di bagian assembly-nya, yang mana terlalu banyak atau anomali pada waktu penungguan seperti itu. Oke, di sini tahap 7 adalah pembuatan Monte Carlo simulation sebanyak 1000 iterasi. Dari simulasi yang sudah saya buat tadi, berhasil dilakukan 1000 iterasi percobaan seperti itu. Dan hasilnya pada normal, simulasi normal itu kurang lebih waktunya itu antara 129 sampai dengan 42 menit. Sedangkan dengan overload overload itu cukup tinggi hingga 160 menit, kurang lebih 50 menit seperti itu, dengan selisih 36 menit. Oke, ini visualisasinya hasil dari iterasi 1000 iterasi. Masuki tahap 8 yaitu interaktif what if. Jadi ini kurang lebih sama dengan yang tadi skenario. Nah, ini cuman di sini terdapat interaktif untuk perubahan perubahan pada parameternya. Jadi seperti ini bisa ditambahkan tim pemasangan, lalu waktu pemasangan dan lain-lain seperti itu. Oke.
memasuki tahap 10. Nah, ini untuk tahap 10 ini kurang lebih untuk interaktifnya aja. Jadi kalau tadi kan interaktif kita mensimulasikan dan mengatur parameternya. Nah, untuk sini ini tuh dia dibuat untuk ini adalah analisis biaya implikasi ekonomi, yang mana untuk mengecek biaya atau cost dari masing-masing skenario. Di sini adalah biayanya. Bisa dilihat bahwa dengan penambahan tim di solusi optimal itu biaya meningkat hampir 2 kali lipat, yang ada di nilai 27.700.000. Seperti itu. Jadi walaupun performanya tinggi, dia memiliki harga yang cukup tinggi seperti itu, atau manajemen yang cukup tinggi. Selanjutnya simulasi berbasis data CSV. Nah, di sini adalah jika nantinya saya memiliki data CSV atau data dari yang ingin saya simulasikan, itu bisa menggunakan ini. Nanti tinggal dipilih aja di sini simulasi source code, bisa dipilih default atau CSV. Kalau default itu kembali menggunakan random tadi. Kalau CSV itu dia langsung melakukan upload. Jadi nanti tinggal di run, nanti diunggah CSV-nya dengan ketentuan yang ada di atas ini. Ini adalah bentuknya. Nah, nanti akan diverifikasi. Setelah diverifikasi akan dilakukan skenario ulang dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah saya buat di atas seperti itu. Jadi fungsi-fungsi yang saya gunakan untuk mensimulasikan data itu saya run ulang di sini dan bisa melakukan simulasi dengan menggunakan data sendiri seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.